Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman dengan saya tentunya di daily vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya, dan semoga kita semua selalu tetap bahagia. Amin. Di video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari merawat tanaman. Ini tuh kegiatannya di pagi hari ya teman-teman. Cuacanya beberapa hari ini tuh lumayan panas dan terik gitu ya teman-teman. Sepertinya udah mau menjelang kemarau. Udah hampir seminggu di Medan itu nggak ada hujan sama sekali. Malah cuacanya itu benar-benar terik, panas dan benar-benar sumuk gitu ya. Dan mungkin beberapa hari ke belakang ini kalian akan sering melihat saya itu lebih sering lagi ya merawat tanaman. Karena memang seperti itu teman-teman, rutinitas saya di rumah itu ya pagi sama sore hari itu saya merawat tanaman atau menyirami tanaman. Karena kalau misalnya nggak disirami ini bakalan layu gitu ya, cepat layu dan apa ya, nanti takutnya tumbuhannya itu atau tanamannya itu bakalan mati. Nah, teman-teman, di sini tuh saya pertama-tama mau potongin dulu ya untuk daun-daun, mau saya pangkasin dulu daun-daun yang busuk, yang kering atau daun-daun yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini juga ya teman-teman, ini biasanya saya tempatkan di teras, tepatnya itu di bawah jendela, tapi ini udah saya pindahkan ke sini agar nanti lebih gampang disiram gitu. Sebenarnya bukan lebih gampang sih, ibaratnya nanti agar nggak becek gitu ya di teras itu. Jadi ini kan masih di teras juga sih sebenarnya, cuman ini tuh lantainya udah lantai semen gitu ya teman-teman. Jadi ini saya tempatkan di pojok agar nanti pas disiram, keramik atau teras rumah itu tidak, melebar gitu ya atau becek gitu ya. Karena kalau misalnya keramik itu basah itu, apa ya teman-teman, bakalan licin gitu ya, saya takutnya nanti anak-anak bakalan kepleset gitu. Jadi kalau misalnya nyiramnya tetap di teras, selain dia melebar, becek gitu ya, anak-anak takut saya jatuh. Nah, teman-teman, kira-kira ini tuh udah selesai dan coba di sini ini tuh bunga gantung ya. Jadi ini mau saya pangkasin dulu. Sebenarnya ujung-ujung bunganya itu ada yang kuning gitu ya. Jadi mau saya pangkas atau saya buang dulu. Nah, ini tuh sebenarnya udah hampir seminggu ya teman-teman di bawah sini. Kalau misalnya digantung, itu nanti bakalan kerjaan saya setiap pagi dan sore untuk menurunkannya. Jadi lumayan capek gitu ya. Jadi untuk sementara waktu ini saya biarkan dulu di bawah teman-teman biar nggak jadi kerjaan dua kali gitu ya. Nah, ini tuh saya pindah ke depan rumah, tepatnya ini di dekat daerah sendal-sendal atau selop-selop gitu ya, teman-teman. Ini sebelah kanan dari pintu luar gitu ya. Di sini juga ada beberapa bunga, ini tuh baru saya keluarkan ya sebenarnya bunga lidah mertua. Tadinya itu posisinya di kamar mandi ya, teman-teman. Seperti yang pernah saya bilang, lidah mertua itu serba salah. Nanti ditaruh di tempat yang sejuk juga salah, bakalan busuk gitu ya. Tapi ditaruh di tempat yang cukup panas juga dia bakalan seperti itu juga, busuk gitu. Jadi gimana ya, sebenarnya nggak terlalu aman-aman banget sih ya kalau misalnya lidah mertua itu juga ditaruh di dalam rumah. Dia harus, rutin gitu ditaruh di luar, nanti kalau misalnya ada matahari kita biarkan dulu di tempat panas gitu. Terus nanti beberapa saat kemudian baru kita masukkan ke dalam rumah. Sepertinya harus bolak-balik seperti itu ya teman-teman agar terjaga gitu untuk, perkembangan tumbuhannya itu. Nah, di sini juga saya ada sedikit nyabutin rumput ya, karena di dalam pot ini tadi udah lumayan banyak rumput, sebenarnya kecil-kecil gitu ya teman-teman. Tapi karena ini saya rencananya mau memberikan pupuk juga, jadi sekalian aja saya cabut agar nanti si pupuknya itu pada saat diberikan nggak terbagi-bagi. Nah, ini tuh bunga yang paling pojok atau yang paling pinggir di rumah gitu ya teman-teman, ini tuh udah lumayan banyak gitu ya yang, masak gitu ya untuk daunnya, udah layu, udah nggak berfungsi lagi sebenarnya ini ya, udah nggak berproses fotosintesis lagi, ya udahlah saya pangkas gitu ya. Nah, itu tadi udah selesai ya teman-teman, proses pemangkasan atau pembuangan bagian daun-daun yang sudah tidak terpakai. Lanjut di sini tuh saya memberikan pupuk pada tanaman ya. Sebenarnya ini sih udah nggak teratur gitu ya, udah nggak kadang lebih dari seminggu, kadang udah seminggu 3 hari gitu ya teman-teman. Ya tergantung, kesempatan atau rutinitas yang nggak padat aja sih ya, nggak dipaksakan juga. Nah, di sini tuh seperti biasa ya teman-teman, ini tanamannya saya rutin kasih pupuk gitu. Kalau misalnya nggak sempat seminggu sekali, ya udahlah kapan sempatnya aja gitu. Ya, saya kasihnya itu 3 butir ya dalam setiap pokok gitu, pokok tanaman ya, agar nanti
perkembangannya lebih baik gitu, lebih subur lagi dan tidak cepat mati gitu ya teman-teman. Nah ini juga yang di tanah, ini tuh untuk bayam-bayaman saya tanam di tanah gitu ya, jadi itu juga mau saya kasih pupuk. Lanjut di sini juga saya siram ya teman-teman untuk tanamannya. Tadi kan sudah selesai dipangkas gitu ya. Lanjut saya juga kasih pupuk gitu. Jadi di sini tuh yang terakhir saya siram agar nanti si pupuknya juga hancur ya teman-teman. Kalau misalnya udah disiram gitu pupuknya hancur langsung nyerap gitu ya untuk tanamannya, langsung menyerap gitu ke dalam tanah atau ke akar-akar tanamannya. Agar nanti si tanamannya ini lebih cepat berkembang atau lebih baik lagi cara perkembangannya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, tanamannya subur ya Kak," gitu. Sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya tanaman ini seperti merawat anak bayi ya, kalau misalnya sering-sering kita perhatikan, sering-sering kita elus-elus, sering-sering kita pangkasin gitu, sering-sering kita kasih makan, kasih minum, ya alhamdulillah ya. Karena dulu itu juga saya, kalau merawat tanaman itu ya udah asal rawat aja, kapan sempatnya aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya tanaman ini ya seperti anak bayi, makin kita sayang dia makin nempel gitu ya. Tapi ya kita cuek-cuek aja, kapan sempatnya aja ya anak-anak itu juga nggak bakalan nempel sama kita gitu. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya tanaman-tanaman yang berbunga atau yang berbuah itu seperti itu banget ya, harus sering-sering dirangsang gitu, harus sering-sering dipegang-pegang gitu, harus sering-sering diperhatikan, ditengok, dikasih makan atau dikasih pupuk gitu ya teman-teman, dikasih air minum gitu. Dan kalau misalnya, kita nyiram tanaman ini lihat, apa ya, cuaca gitu ya, kalau misalnya musim hujan, mana yang basah nggak perlu gitu ya kita siram, kita cukup menyiram bagian yang kering-kering aja atau yang tidak terkena air hujan. Nah teman-teman, khususnya bunga bayam-bayam yang saya tanam di bawah ini atau tepatnya di tanah langsung gitu ya, ini tuh saya siram yang lumayan banyak ya. Karena kalau misalnya saya siram sedikit di sisi itu kan di sekitarnya itu banyak gitu ya tanaman-tanaman atau rumput-rumput liar. Takutnya nanti airnya ini akan terbagi gitu ya. Jadi mereka itu dapatnya sedikit. Jadi di sini tuh sebisa mungkin saya siramnya itu agak banyak gitu ya teman-teman agar nanti benar-benar kenyang gitu untuk bunganya. Dan Masya Allah ya teman-teman, saya semenjak ada tanaman ini, gimana ya, agak senang gitu ya, bukan senang sih, lebih nyaman gitu ya untuk beraktivitas, ada yang dipandang, terus ada yang membuat kita itu lebih enak gitu ya matanya. Nah, teman-teman itu tadi nyiram tanaman udah selesai, lanjut di sini tuh saya mau ngeluarin motor dulu, karena ini tuh dari tadi belum dikeluarin ya. Pokoknya tadi saya bangun tidur itu langsung menyediakan sarapan, merawat tanaman, agar nanti kalau misalnya nyiram tanaman itu nggak terlalu panas gitu ya harinya. Seperti biasa ya teman-teman, untuk motor biasanya saya taruh di teras, lalu saya kunci stang juga untuk menjaga, dan ini tuh nggak saya cagak 2 ya, saya cagak satu aja seperti ini ya teman-teman. Dan kebetulan ini motor juga udah berminggu-minggu ya nggak dicuci, nanti rencananya mau saya cuci beberapa hari ke depan ya, tunggu ada waktu. Lanjut di sini tuh saya juga mau ngeluarin jemuran stainless pakaian gitu ya teman-teman. Semalam saya agak kesiangan gitu ya nyucinya sekitar jam 1 gitu. Sebenarnya ini udah kering sih pakaiannya, cuman mau saya keluarkan dulu mumpung harinya benar-benar panas agar nanti keringnya itu lebih enak gitu ya, ada aroma-aroma mataharinya gitu. Jadi pas diangkat nanti pas lagi panas-panasnya gitu teman-teman. Sebenarnya hari ini selesai ini nanti saya mau nyetrika sekalian gitu ya, jadi, biar nggak bau apek gitu ya. Sebenarnya nggak bau apek juga sih karena memang semalam itu panas, cuman masih ada lembab-lembab gitu loh teman-teman, apalagi di bagian celana-celana jeans gitu, di bagian-bagian kantongnya itu masih ada sedikit lembab. Dan ini pakaian yang di-hanger gitu ya teman-teman, ada beberapa pakaian, ini tuh mau saya pindahkan ke samping rumah gitu ya, di situ ada jemuran juga. Jadi itu mau saya taruh aja di situ teman-teman, karena ini juga sebenarnya pakaiannya sudah kering ya, cuman untuk mengangin-anginkan aja atau supaya terkena matahari aja nanti agar si pakaian ini terasa lebih wangi gitu ya.
Kemudian kegiatannya saya lanjut untuk menyapu rumah ya teman-teman. Ini tuh saya awali dari kamar, kemudian ini tuh dari dapur ya. Di dapur ini banyak banget ya teman-teman, perkakas gitu, jadi harus digeser-geser seperti ini. Terkadang di sudut-sudut atau di mana ya, di belakang-belakangnya itu kadang ada seperti pasir-pasir gitu ya, kadang kan suka dibawa, angin gitu sampai nyelip-nyelip di situ, jadi benar-benar harus teliti. Dan kadang-kadang juga, teman-teman, dibawa sama semut gitu, semut itu suka kayak ngelobangi atau, grogotin gitu ya. Jadi itu seperti ada pasir-pasir gitu loh teman-teman, tapi saya pun nggak ngerti juga sih itu dari mana. Nah, ini tuh untuk bawah kompresornya juga mau saya sapu karena di situ tuh ada juga debu gitu ya. Tadi udah saya geser ya, teman-teman. Jadi ya udah deh saya sapu-sapu seperti ini. Lanjut di sini juga di bawah rak piring juga ya kadang mainan anak-anak juga suka nyempil gitu ya di situ. Dan juga ada debu seperti tai cicak gitu. Memang cicak ini suka ada di mana-mana ya. Bikin gerem gitu ya. Nah, itu juga untuk di bawah dispenser ya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Karena kadang ya seperti yang tadi teman-teman, kadang ada mainan, terus, ada seperti remahan-remahan nasi gitu, entah apa bisa sampai ke situ ya. Terus debu-debu gitu lah pokoknya setiap kali disapu pasti ada aja benda di bawah-bawah situ teman-teman. Nah, itu udah selesai di bagian dapur, lanjut di sini tuh saya nyapunya di area ruang tamu. Yang bilang rumah saya ini luas, yang bilang rumah saya ini lebar ya teman-teman. Masya Allah, main-main ke sini, ini tuh kecil banget ya, seperti rumah perumahan sih kalau nggak salah, minimalis banget. Untuk kamarnya aja itu ukuran 2 kali 2 kalau nggak salah, untuk lemari aja nggak cukup, pokoknya itu pas-pasan hanya tempat tidur ya teman-teman. Dan untuk ruang tamu ini, kalau misalnya ada tamu beberapa orang aja, ini tuh udah sempit banget, udah nggak bisa bergerak gitu ya. Tapi ya mungkin karena pengambilan angle-nya tuh dari mana gitu, makanya rumah saya ini kelihatan luas. Karena kemarin waktu kolaborasi dengan, Bunda Alfi Arya aja, dia sampai terkejut gitu loh teman-teman. Dia bilang kalau di video itu kayaknya luas sekali loh, halamannya luas, terasnya luas. Terus untuk ruang tamunya yang paling luas sama dapur katanya. Karena sebenarnya ya teman-teman kalau misalnya saya berada di ruang tamu, itu saya ngambil angle-nya itu dari depan pintu ini ya, tepatnya paling depan pintu ini, jadi dia kelihatan lebih luas gitu. Kalau misalnya di dapur, saya ngambil angle-nya itu tepatnya itu di depan dispenser atau di depan kosmos gitu, jadi kelihatan lebar gitu ya untuk dapurnya. Tapi ya nggak tahu juga lah, mungkin bagi kalian ini udah terasa lebar, luas, tapi alhamdulillah ya kalau misalnya kayak gitu. Sebenarnya sih di sini tuh nyaman gitu aja sih teman-teman, karena rumah saya ini berada di pojok, jadi nyaman, udah gitu fasilitasnya itu ada tandon airnya, kompresornya, terus, untuk listriknya juga lumayan awet gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh, karena dia di pojok, jadi untuk istirahat gitu ya, nggak terlalu bising ya teman-teman, karena kami di sini tuh hanya 2 rumah yang depan-depanan, habis itu berjarak lagi ada jarak kolam sama tanah kosong gitu. Oh iya teman-teman, di sini tuh tadi kegiatannya saya lanjut ya untuk ngepel lantai karena tadi juga udah selesai nyapu ya. Seperti yang pernah saya bilang ya teman-teman, rumah saya ini selalu berdebu. Mungkin karena belum diplafon bisa jadi ya, jadi selalu berdebu gitu. Nah, teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga video yang saya bagikan ini menginspirasi, bermanfaat, dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.